Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat MC, jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto. Masih di Bumi Mojopahit, channel gudangnya pusaka berkualitas. Nah sobat, saya kemarin tuh dihubungi oleh salah seorang penonton saya karena tahu nomor WA saya. Karena nomor WA saya kan otomatis memang berada di video. Jadi setiap video itu pasti ada nomor WA saya. Nah, kemarin beliau itu dititipi katanya oleh salah seorang temannya gitu tentang pusaka-pusaka, dan konon katanya pusaka itu adalah pusaka tarian. Jadi pusakanya itu bekas pusaka orang-orang hebat. Katakanlah ini adalah pusakanya dulu, zaman dulu ini diagem oleh pangeran ini atau raja ini, itu seperti itu. Mungkin di antara sobat pun juga ada yang punya pengalaman seperti itu. Jadi sebelum memahami sebuah pusaka, lalu sang pemilik atau penjualnya itu bilang ini adalah pusakanya Raden Wijaya atau ini pusakanya Gajah Mada. Mungkin ada yang seperti itu. Jadi kalau untuk saya ya kita main logika saja. Kalau keberadaan sebuah candi itu kan, kalau apa ya, disebut candi seperti itu eranya era ini karena biasanya ada prasasti atau ada keterangannya, entah itu di apa, catatan-catatan kuno ataupun apa. Nah, tetapi kalau kita katakan itu menemukan gitu, dalam artian entah itu nemu di sungai ataukah nemu di mana, atau juga tarian lalu juga dikatakan ini adalah kerisnya Sunan Kalijogo, kerisnya Raden Wijaya, kerisnya siapalah tokoh-tokoh hebat zaman dulu ya. Kalau untuk saya loh ya, ya tidak asal percaya. Kita jangan 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 mudah percaya. Jadi kita harus berpikir secara logika. Kerisnya orang-orang hebat tapi berada di, ya saya nggak ini ya, silahkan anda berpikir sendiri bahwasanya kita saat ini pun juga, saya gini sobat, di dalam saya menggeluti dunia tosan aji, kebanyakan dari orang-orang yang memahami pusaka di saya itu adalah orang-orang yang punya pikiran intelektual. Jadi beliau itu bukan orang-orang bodoh, orang-orang yang mempunyai gelar, mempunyai titel. Jadi saya rasa orang-orang tersebut sudah pintar semuanya. Jadi yang dicari apa? Kebanyakan gitu, kebanyakan yang dicari di saya itu kebanyakan dari mereka itu memang pengen mengoleksi. Jadi tidak serta merta apa ya, dalam hal klinik mistiknya, tapi lebih mengutamakan pada sisi ini, sisi fisik seni. Jadi beliau itu betul-betul pengen memiliki untuk sekedar nguri-nguri budaya. Kalau untuk masalah apa ya, masalah hal-hal yang lainnya itu nanti di beliau itu ada yang seperti ini atau ada yang punya pengalaman ini itu adalah sebuah bonusnya. Hanya saja kalau untuk di saya alhamdulillah selama ini apa ya, dari pengalaman para pemahar saya itu semuanya positif. Jadi untuk di pengalaman-pengalamannya itu pengalaman yang positif. Jadi pengalaman bukan yang aneh-aneh. Oke sahabat, kalau untuk saat ini, oh ya, untuk kembali lagi bahwasanya kemarin dia pun juga bercerita bahwasanya itu adalah keris tarikan gitu. Tapi saya nggak bisa ini ya, nggak bisa apa ya, kita jangan yes diiyani saja. Daripada nanti berdebat gitu loh. Nanti kalau seumpama ada yang datang ke rumah langsung atau ke galeri langsung, itu kita bisa saling sharing, kita bertukar pendapat bahwasanya kalau untuk saat ini sobat, untuk menarik pusaka sebenarnya itu gampang, cukup dengan satu jari biasanya. Yang saya lakukan seperti itu. Jadi kalau anda pengen menarik sebuah pusaka atau ini, menarik sebuah pusaka cukup dengan satu jari, yaitu melalui m-banking. Kalau untuk saat ini, karena sekarang adalah zamannya sudah zaman digital sobat. Jadi kita sudah nggak apa ya, nggak usah repot-repot lagi untuk di apa, mencari tempat-tempat angker, tempat-tempat wing, tempat-tempat keramat untuk menarik pusaka. Karena gini, saya ada punya salah satu dari rekan-rekan apa, rekan Tosan Aji saya juga, beliau bahwa sebenarnya kalau kita menarik sebuah pusaka di tempat keramat ataupun di tempat apa gitu, kalau kita tidak dikasih, itu berarti sama halnya kita merebut. Jadi kita merebut dari milik dari apa ya, gaib-gaib tertentu. Itu seperti itu. Ada juga kalau untuk di penarikan itu terkadang cuma trik itu. Nah kebanyakan yang itu sobat, dari pengalaman teman saya itu kebanyakan yang itu Mas Tony. Untuk di penarikan saat ini gitu,
sepengalaman saya gitu, itu cuma trik-trik saja. Jadi mungkin untuk di pusakanya sudah dipersiapkan dahulu, lalu ada pasien atau ada apa ya, calon pemiliknya gitu. Sebenarnya ini sebagai sebuah rahasia umum sebenarnya. Jadi rahasia tapi sudah banyak yang mengetahui trik-trik yang seperti itu. Oke, sobat, ini adalah hasil tarikan. Jadi kedua pusaka ini adalah hasil tarikan saya menggunakan satu jari, yaitu melalui transfer M-Banking saya. Saya mendapatkannya malah bagus, sobat. Nah, dia malah sudah lengkap dengan warangkanya. Terkadang kalau dari teman saya itu bilangnya, kalau kita menarik pusaka itu mas, yang beneran katanya gitu, karena memang ada katanya, ada yang beneran itu biasanya kebanyakan itu cuma bilang saja. Nah, kalau melalui M-Banking seperti ini sobat, ini sudah lengkap dengan warangkanya. Nah, ini saya dapatkan dari salah seorang yang baru saja saya kenal, tapi tak lihat untuk di koleksinya bagus sobat. Itulah kenapa terus kemarin saya memutuskan untuk memahari pusakanya. Nah, pusaka ini untuk di warangkanya saja sudah terlihat bahwasanya ini bukan pusaka sembarangan. Jadi pusaka ini memang mungkin zaman dulu, pertama ini pusaka terawat, kedua kemungkinan besar dulu ini diagem oleh orang hebat atau seorang yang punya jabatan tertentu atau jabatan tinggi, mungkin juga orang yang disegani dan juga dihormati di kehidupan masyarakat. Coba kita akan melihat dulu dari dedernya. Kita lihat dulu dari sisi luarnya sobat, yaitu dari warangkanya. Ini warangkanya Berangga Jogja. Nah, pendoknya ini pun juga pendok gawannya. Kalau Anda melihat di sini dia ada simbol dari Keraton Jogja. Nah, ini. Dan ini untuk di simbolnya ini dia diraba ini kayak timbul ini sobat. Nah, ini keren ini. Ini kayaknya untuk di pendoknya pun juga pendok lawasan, karena ini adalah gawan dari kerisnya. Nah, terap-terapannya masih bagus. Jadi dengan apa ya, dengan warangkanya, keris dengan warangkanya ini setelnya masih original. Nah, coba kita akan melihat wujud dari pusakanya ini sobat. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Ini adalah dapurnya, dapur sangkelat, looknya look 13. Nah, kalau Anda melihat di sini untuk di bilahnya sobat, ini bilahnya masih tergolong tebal, dan di bagian tengahnya ini, nah ini bagian tengahnya ini dia agak menebal. Jadi di bagian tepi sampai ke bilah ini dia tebal sobat. Nah, pusaka ini sudah dalam keadaan diwarangi oleh beliau. Nah, saya kemarin tahu beliau itu punya pamor miring sobat, hanya saja sudah termahar. Jadi eman banget ya, tak lihat untuk di tatanan pamornya itu rapi, pertama, kedua pamornya itu masih utuh. Saya tanyakan, Pak ini masih ada? Itu sudah laku itu mas. Waduh, sayang banget ini. Saya terlambat ini. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Pusakanya ini masih tergolong utuh dan sangat layak ini untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Karena zaman dulu sobat, pusaka-pusaka sengkelat ini kalau di dalam ceritanya di Majapahit itu adalah pusakanya seorang raja, yaitu Raja Majapahit, Raja Brawijaya terakhir. Nah, ini keren ini. Berarti untuk di zaman dulu kemungkinan besar pemilik dari pusaka ini pun juga sama, mungkin juga seorang pemimpin, bisa juga sebagai seorang yang disegani di dalam kehidupan masyarakatnya, atau seorang bupati, ataupun juga seorang demang. Nah, seperti itu kemungkinan besar sobat. Kalau kita melihat untuk diricikannya atau apa ya, kalau terlihat ricikannya ini masih apa ya, kesannya itu bagus banget, masih utuh. Jadi kalau kita melihat untuk di kembang kacangnya, ini modelnya memang model seperti ini. Ini adalah model kembang kacang Ngoko Bima sobat. Dan kesannya ini masih tegas banget. Jadi kekar dan juga berkesan tegas. Nah, ini sogokannya pun juga ini termasuk sogokan yang rapi, model nyucuk dandang. Nah, dia di bagian atasnya ini agak membengkok seperti ini. Ini kalau Anda melihat seperti ini, garapnya luas banget ini pasikutannya. Jadi meskipun luas tetapi kesannya itu merbawani sobat. Looknya pun juga
kalau kita melihat looknya itu enak banget gitu ya. Nah, ini looknya enak banget loh ini. Kalau kita lihat, nah seperti ini. Nah, dilihat dari bawah seperti ini, dia untuk dikembang sogokannya ini agak membelok. Ini adalah sogokan nyucuk dandang. Nah, lalu kita lihat untuk di kelok-kelokan dari looknya. Nah, kelok-kelokannya enak banget gitu. Nah, ini adalah salah satu dari pusaka yang bisa dikatakan mungkin zaman dulu merupakan sebuah piandel dari sang pemiliknya. Ini keren banget ini pusakanya. Saya sangat puas sekali bahwasanya memiliki pusaka ini. Jadi beberapa waktu yang lalu itu saya banyak sekali memahari pusaka-pusaka dapur sangklat. Nggak tahu kenapa, saya kok seneng banget dengan dapur sangklat atau Luk 13. Dan kebetulan kemarin tuh sobat, yang saya dapatkan adalah kebanyakan itu dapurnya dapur sangklat. Nah, salah satunya ini yang terakhir, ini yang baru saja saya dapatkan, sangklat yang baru saja saya dapatkan, dan ini sudah diwarangi. Jadi saya untuk yang ini tidak perlu untuk mewaranginya, hanya saja untuk di PR saya, kayaknya ini diservis warangkanya. Ini nanti kalau di servis saya sangat yakin untuk dihasilnya sangat bagus banget, karena untuk di kayunya ini kayaknya adalah kayu bagus ini. Hanya saja saya nggak tahu kira-kira ini masuk di kayu apa ini sobat. Nah, ini mungkin di antara sobat ada yang sedang mencari keris dengan dapur sangklat. Nah, mungkin ini bisa menjadi sebagai sebuah tambahan dari koleksi Anda. Atau yang kemarin punya keris parung sari dan ingin melengkapi dengan dapur sangklat, monggo. Jadi biar lengkap, ada punya parung sari, ada pun juga punya sangklat. Jadi belepotan ngomongnya ini. Nah, ini masih apa adanya. Jadi ini adalah warangka gawannya ini sobat. Nah, pusakanya pun juga masih sangat bagus banget ini. Nah, saya sangat kemarin tuh saya lihat pertama kali, jadi sekilas saya melihat itu kayaknya wah, ini harus menjadi milik saya ini, dan alhamdulillah kemarin tuh saya berhasil untuk memaharinya. Nah, ini oke sobat, mungkin untuk di video selanjutnya saya akan mereview dari pusaka, pusaka yang satunya ini. Tetapi biar tidak kelamaan, jadi untuk di durasi video saya itu memang saya atur jangan sampai melebihi dari 15 menit sobat. Karena kalau lebih dari 15 menit itu saya takutnya nanti penontonnya bosan. Jadi kalau bisa 15 menit ke bawah. Oke sobat, untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan khususnya bagi Anda para pecinta Tosana Aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan Tosana Aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Jangan sampai kita takut, apalagi alergi dengan budaya kita sendiri. Wong Jawa ojo nganti ilang jawane. Orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.